Sejak malam di pavilion, sejak kemunculan wanita asing itu, suasana di perusahaan, terutama di lantai CO, terasa seperti badai yang siap menerjang. Sikap dingin Johan berubah menjadi kegelisahan yang membara. Dinginnya kini terasa menyakitkan, penuh amarah terpendam yang siap meledak kapan saja. Lisa sering memergoki Johan menatap kosong keluar jendela kantornya yang megah. Tubuhnya kaku. Matanya memancarkan campuran kesedihan dan kemarahan yang mendalam. Lisa tahu benteng emosi Johan telah retak dan ia hanya menunggu celah untuk melampiaskan. Dan sayangnya, Lisa sering menjadi pelampiasannya. Suatu pagi, Lisa menyajikan laporan penjualan kuartal yang sudah ia periksa berulang kali hingga larut malam, laporan yang sempurna. Namun, Johan membanting berkas itu kembali ke meja. Matanya berkilat tajam. "Kau sengaja? Hah? Apa kau pikir ini lelucon? Perbaiki semua ini sekarang juga. Dan jangan tunjukkan wajahmu sampai selesai," bentaknya. Suaranya menggelegar di ruang yang hening. Padahal, laporan itu tidak memiliki satupun kesalahan. Ia juga sudah berkonsultasi pada Pak Martin sebelum benar-benar menyerahkannya pada Johan. Namun ternyata kesialan masih menimpa dirinya. Di hari lain, Johan meminta kopi. Lisa membuatnya persis seperti resep yang ia catat, hitam, tanpa gula. Tapi saat Lisa menyajikannya, Johan menatap cangkir itu dengan jijik. "Apa ini?" Rasanya seperti air cucian. "Kau tidak bisa membedakan takaran. Atau memang kau ingin meracuniku?" Lisa hanya bisa menunduk, menahan air mata yang mendesak keluar. "Maaf, Pak. Saya akan buatkan yang baru." "Tidak perlu," balas Johan tajam. Lisa mulai bertanya-tanya, untuk apa ia bertahan? Ia merasa bukan lagi sekretaris, tetapi karung samsak emosional. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada rasa ingin tahu yang besar. Ia tahu, amarah ini bukan tentang pekerjaan. Ini tentang wanita di restoran itu. Puncaknya terjadi pada sore hari itu. Setelah dimarahi habis-habisan di depan staf karena salah memesan catering, Lisa kembali ke mejanya. Air matanya sudah di ujung mata, siap tumpah. Ia duduk dan menenangkan diri. Ia berpikir, besok ia akan mengajukan surat pengunduran diri. Dengan tekad bulat, ia mengambil berkas terakhir yang harus ditandatangani dan memberanikan diri masuk ke ruangan Johan. Setelahnya ia akan keluar dari perusahaan. CO itu sedang duduk di mejanya, tetapi tidak bekerja. Ia melamun. Tangannya memegang sebuah figura foto berbingkai perak yang posisinya terbalik. Lisa hanya melihat punggung figura itu, tetapi ia yakin itu adalah foto wanita yang menghantui Johan. Johan menyadari kehadiran Lisa. Ia meletakkan figura itu dengan cepat. Ia menoleh. Tetapi kali ini, matanya tidak memancarkan amarah seperti hari-hari lalu, melainkan kelelahan yang nyata. "Aku butuh cuti. Seminggu. Sekarang," ucapnya. Lisa terdiam, terkejut dengan perubahan nada bicara Johan yang tiba-tiba menjadi tenang. "Baik, Pak. Dokumen apa yang perlu saya siapkan?" Johan berdiri dari kursinya dan berjalan ke arah jendela, memunggungi Lisa. Punggungnya terlihat rapuh, tidak seperti CO yang selalu perkasa. "Kau ikut," katanya. Suaranya lebih tenang, nyaris kosong. "Bereskan semua jadwalku. Batalkan semuanya. Kita akan pergi besok pagi. Dan jangan banyak tanya." Lisa terperanjat. Ia diajak berdua berlibur. Perintah ini melanggar semua aturan profesionalisme yang pernah ia pelajari. Namun, ia hanya bisa menjawab, "Baik." Buah jawaban absolut yang selalu membuatnya aman. Meskipun menjadi bulan-bulanan sang bos, yang menurut dugaan, Lisa tengah galau berat. Lisa meninggalkan ruangan itu dengan perasaan campur aduk. Ia lega, karena untuk sementara terlepas dari suasana kantor yang mencekam. Tetapi cemas harus menghabiskan waktu seminggu
dengan bosnya yang emosional. Rasa ingin tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Johan kini membuncah sama besarnya dengan ketakutannya akan perjalanan mendadak itu.